Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Rahma akan membahas apa yang sudah kalian catat minggu lalu tentang bab 1 materi Microsoft Excel, lalu tentang Git, lalu tentang macam-macam ya. Mungkin ini baru pertemuan pertama, masih ada lagi, jadi kalian harus bersabar yang namanya daring. Karena jangankan kalian, Bu Rahma dan semua guru-guru, mungkin dan semua manusia ataupun yang terkena di zona merah, memang harus bersabar. Karena di Bu Rahma sendiri, Bu Rahma ingin sekali yang namanya masuk sekolah, bertemu dengan kalian. Jadi walaupun dalam keadaan apapun, kita harus tetap semangat, jangan pernah malas ataupun mengeluh. Dimanapun kita berada, kita harus tetap semangat. Oke. Pertama, ini apa Bu? Ini adalah program aplikasi Microsoft Excel. Caranya tadi sudah hampir sama kok. Tinggal klik Excel 2013. Di laptop Bu Rahma 2013 ya. Tapi kalau yang di lab 2010, yang di lab 2010. Oke, sudah kebuka. Microsoft Excel dilambangkan dengan lambang X. Ingat X. Kalau Word dilambangkan dengan huruf W. Ada bedanya ya, W sama X. Kalau Word W, kalau X X. Oke. Lalu kalau misalkan A, B, C, D, E dan seterusnya itu dilambangkan dengan kolom. Kalau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu dinamakan dengan baris. Baris. Kalau misalkan kolom, gini ya anak-anak ya, beda loh kolom sama baris. Jadi kalian harus bisa membedakan mana baris, mana kolom. Nah, ketika ingin menggabungkan beberapa sel menjadi satu, nih C4, D4, E4, Bu Rahma menggabungkan jadi satu. Ada nggak bedanya? Ya, ada. Bu Rahma juga mau, misalkan Bu Rahma mau seperti ini, Bu Rahma blok, marge, klik margenya, dia akan seperti ini. Itu yang disebutnya gabungan dari beberapa sel. Oke, disebutnya marge atau rangge. Oke. Bu Rahma balikin lagi seperti semula. Oke, sampai sini. Lalu Bu Rahma akan mengetik. Beda ya, kalau menulis pakai pulpen, tapi kalau mengetik. Nomor, nama, kelas, pendapatan, pengeluaran. Oke. Bu, caranya untuk menggeserkan yang jalan ini bagaimana Bu? Ini bukan yang jalan, disebutnya pointer. Ini disebutnya pointer karena menandakan mana sel itu yang aktif. Oke, menandakan bahwa sel itu aktif. Misalkan nih C, ini B ya, B8, di B8 bahwa ini itu aktif. Oke. Ready. Nah, sampai sini paham? Ini menggeserkannya itu dengan cara panah di keyboard. Ada kiri, bawah, kanan, atas. Bisa juga menggeserkannya dengan cara memakai mouse. Bu Rahma pakai mouse yang gak ada kabelnya ya. Oke. Nah, menggeserkannya bisa seperti ini tuh. Oke. Sampai sini ini dan ini disebutnya scroll ya, scroll ke bawah, ke atas, ini ke samping, ke kiri kanan. Oke. Selanjutnya di sini Bu Rahma mau ngetik lagi 1, 2, 3, 4, 1 sampai 4 saja. Rahma, Dina, Alpin, Aisel. Kelas 5A, 5B, 5C, 5D. Pendapatan
pendapatan misalkan 10.000, di sini 70.000, 7.000, di sini 5.000, di sini 9.000. Di sini 9.000 si Aisyah ya, Aisyah 9.000. Lalu di sini di pengeluarannya Rahma pengeluarannya misalkan 5.000. Dina pengeluarannya misalkan 4.000. Alpin pengeluarannya 5.000. Aisyah pengeluarannya misalkan tidak sama sekali ada pengeluaran. Oke, sampai sini paham? Lalu coba lihat apa yang di catatan kalian. Di situ ada rumus-rumus tentang menjumlahkan total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Coba kita di sini total. Terus di sini nilai tertinggi, nilai terendah. Terus di sini nilai rata-rata. Bu, kok ini masih acak-acakan? Nah, ada dua cara. Kalian buat tabelnya dulu atau kalian nulis dulu. Tapi Bu Rahma biasanya Bu Rahma ketik dulu. Panulis ya. Bu Rahma ketik dulu, baru Bu Rahma buat tabelnya. Nah, ketika di sini sudah jadi, di sini Bu Rahma rapihin dulu. Bu Rahma blok, terus Bu Rahma pilih bottom border. Di sini banyak macam-macam sekali border yang terdapat di sini. Bu Rahma mau klik yang all border. Sudah. Terus Bu Rahma blok lagi. Bu Rahma center, middle, align. Lalu Bu, belum rapi Bu. Bisa caranya seperti ini, satu-satu, bisa satu-satu, mungkin kalian adalah kalau satu-satu ya. Jadi alangkah baiknya kalian di blok dulu. Di sini lihat kursornya, ada bacaan format, klik kiri, terus row itu dari bawah ke atas, tinggi. Misalkan 20, Bu Rahma menulis 20. Nah, terus tadi itu tingginya tuh udah berubah belum? Sudah ya. Lalu sekarang columnsnya dari kiri ke kanan, misalkan 12. Oke, sampai sini. Terus di sini Bu Rahma mau blok biar menandakan bahwa itu data Bu Rahma, misalkan seperti ini. Contohnya ya, pakai bold atau miring, italic, atau pakai bold atau pakai underline bisa, tapi underline agak untuk mencangkup itu aja sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, chat Bu Rahmanya ya. Oke. Terus kalau sudah selesai pun apapun tugas bidang studi, Bu Rahma minta tolong sama kalian laporin langsung ke bidang studinya, jangan ke wali kelas, karena kasihan wali kelasnya ya. Karena wali kelas juga punya pelajaran lain, jadi langsung ke Bu Rahmanya atau Miss Eca atau ini. Jadi sesuai dengan bidang studinya aja. Kalau menandakan Bu, saya sudah selesai. Jangan sampai tidak dikirim ya laporan kalau misalkan kamu sudah selesai mengerjakan tugasnya, karena Bu Rahma catat siapa saja yang mengerjakan, itu akan menjadi nilai tambahan. Oke, jadi bagi yang telat, secepatnya masih Bu Rahma tungguin. Dan kalau bisa besok-besok itu jangan telat mengerjakannya ya, harus tepat waktu hari itu juga, karena Bu Rahma mengasih waktunya itu sampai hari itu, tidak makan jam. Karena Bu Rahma tahu pelajaran Bu Rahma agak sedikit banyak, karena maklumin ini materi, jadi agak sedikit banyak. Oke. Nah, di sini lanjut lagi ya. Di sini Bu Rahma mau menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Sudah, jadi kalian harus bersabar kalau yang marge sel.
Oke. Total untuk mencari nilai penjumlahan total sama dengan sum buka kurung 5.2 8, keblok ya, keblok semua. Oke, lalu nilai tertinggi. Bagaimana untuk mencari nilai tertinggi? Sama dengan nilai tertinggi itu max buka kurung, daripada tadi satu-satu, mendingan kalian dari sini kalian klik kiri, tarik ke bawah, sudah, tutup kurung, enter. Nilai tertingginya 10.000. Sekarang nilai terendah sama dengan min buka kurung, tarik lagi, tutup kurung, enter. Nilai rata-rata sama dengan average buka kurung, dari sini kamu tarik ke bawah, udah. Dan sebaliknya yang di pengeluaran pun sama seperti tadi, caranya sama ya. Dan kalau misalkan kalian lupa dengan rumus-rumusnya, gampang kok caranya. Nanti bentar, nilai tinggi maksnya 40. Ini masih manual ya, masih manual. Nanti kalau misalkan agak percepatnya bisa aja, tapi ntar dulu satu-satu, nanti ngerinya kalian kaget kalau banyak-banyak. Rata-rata average atau kurung. Oke, sudah Bu. Bagaimana kalau misalkan saya lupa rumusnya? Gampang. Nah, misalkan kalau kalian lupa rumusnya, kalian lihat nih kursornya, lihat kursor ibu, lihat ada auto sum, kalian klik yang ini, pakai mouse di kiri, klik. Nah, di sini ada sum, average, count, max, min. Kalau more ini more, mau banyak, tapi biasa dipakainya itu ini aja dulu, jangan nyari yang agak sulit ya. Udah cukup yang ini aja dulu. Kalau mau sulit bilang lagi aja sama Bu Rahma ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau mau menambah lagi caranya gini ya, tambah new sheet. New sheet sudah ya. Nah, kalau misalkan Bu mau ganti warnanya gimana Bu? Bisa, kata siapa nggak bisa nih caranya? Blok dulu untuk menandakan kalau ini total, nilai tertinggi, nilai terendah. Terus di sini ada namanya font, color. Pernah diajarin kan di kelas 4? Jangan sampai hilang tuh ya bukunya kelas 4. Kalau bisa di staples biar tidak hilang. Oke? Biar tidak hilang. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Pesan Bu Rahma, jangan pernah malas ataupun mengeluh, tetap semangat walau bagaimanapun kita ikuti peraturan, karena di sini Bu Rahma juga mengikuti peraturan. Jangankan Bu Rahma, semua guru-guru dan semua pekerja dan kalian sebagai siswa harus mengikuti juga peraturannya, dan karena semuanya harus mengikuti peraturan. Protokol keamanan agar kita tetap selalu sehat. Sehat juga sangat penting buat kita. Semoga kalian sehat, orang tua kalian sehat, keluarga kalian sehat. Doakan juga ya semua guru-guru se-Indonesia selalu sehat juga ya. Dan doakan juga untuk para pekerja agar semua lancar, dilancarkan dan bisa hidup seperti awal walaupun dalam keadaan pandemi ini. Kita harus tetap semangat, jangan pantang menyerah, apalagi malas, apalagi mengeluh, karena hidup itu akan terus berjalan. Oke, jadi semangat itu harus ada. Ingat, kalau ada tugas kasih ke
guru bidang studinya masing-masing, jangan sampai enggak ya. Oke, karena guru-guru bidang studi dan guru-guru kelas akan mencatat siapa saja yang mengerjakan dan siapa saja yang tidak mengerjakan. Karena itu menjadi nilai poin juga bagi yang mengerjakan. Jangan lupa dicatat, dikerjakan, dan jangan lupa kalau ada tugas ataupun ulangan harian, hati-hati dalam menjawabnya. Jangan terlalu cepat-cepat dalam menjawab soal. Oke? Dadah! Pesan Bu Rahma sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!